Garis besar di film sini, di video ini saya akan bahas inilah Busou Soku tingkat super dari Monkey the Garp. Dia adalah manusia terkuat yang sebenarnya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video langsung muncul di HP kalian. Tetap pastikan sebelum komen atau apapun kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, seperti contohnya ada Shirohige, ada S, dan ada versi chibinya juga. Untuk warnanya pun warna-warni, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah lagi-lagi kita akan bahas nih suatu karakter yang pastinya jadi favorit kita semua, alias kakek dari Senchou kita, Monkey the Garp. Garp ini satu-satunya orang yang mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Yang kita pun tahu title tersebut didapatkan setelah insiden dari God Valley yang legendaris, yang akan kita bahas juga di video ini. Selain sebutan itu, ada juga sebutan lain tentang Garp ini, yaitu Garp the Fish atau Garp si tinju. Serta diketahui juga dia ini sudah menjabat menjadi Vice Admiral ya minimal atau setidaknya dari 27 tahun yang lalu ketika insiden atau perang Edward. Itu pun pertama kali kita melihat bahwa ternyata Garp ini dia menolak jabatannya sebagai Admiral oleh tawaran dari Admiral Kong. Jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa Garp ini orang yang cukup capable atau layak menjadi seorang Admiral Angkatan Laut. Untuk alasan menolaknya kita pun sudah tahu, mungkin dulu alasannya masih cukup tidak jelas lah, karena dia ini ingin bergerak bebas. Tapi ternyata alasan sebenarnya yang kita pun tahu di episode yang terbaru. Dia tidak mau langsung berada di bawah bangsat-bangsat Tenryubito tersebut. Ya kita pun tahu sendiri, Admiral ini benar-benar langsung di bawah perintah oleh bangsawan itu, contohnya ketika Kizaru disabon di Archipelago. Dan Garp tidak ingin seperti itu. Ada beberapa insiden yang membuat nama Garp ini terkenal sangat hebat. Kita akan bahas yang paling awal dulu. Ini adalah insiden dari God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Dimana bagi para angkatan laut itu dikenal dengan insiden Garp untuk mendapatkan title-nya sebagai pahlawan angkatan laut atau Heroes of the Marine. Ya walaupun dia sendiri terang-terangan menentang Tenryubito, tapi karena gelar tersebut akhirnya diperbolehkan oleh pemerintah dunia. Itu pun setelah dia mengalahkan Rox the Shebek. Tapi ternyata Garp tidak sendiri, alias dia meminta bantuan Roger untuk menumbangkan bajak laut Rox yang berisi orang-orang super hebat seperti Shirohige, Shiki, Kaido, Big Mom, dan yang lain-lain. Itu adalah orang-orang terkuat yang saat ini memimpin era di dunia One Piece. Ya lagi-lagi banyak yang spekulasi kenapa mereka bisa menang karena 2 lawan 1. Alias di anggapan kalian ini, Garp dan juga Roger melawan Rox seorang diri. Tapi bahkan jika kita lihat dari gambar yang dibuat oleh Oda Sensei, itu adalah mereka berdua ini melawan seluruh krunya loh. Yang berarti itu bahkan semakin luar biasa sekali. Dan kita pun melihat Garp ini modal jotos doang, alias hanya tinju. Ya tapi cukup masuk akal lah jika ini memang benar-benar pertempuran skala besar yang saya pernah bahas untuk video lengkapnya di video ini tentang insiden God Valley. Mungkin kalian bisa cek juga. Nah sejauh ini kita sendiri belum tahu kekuatan dari kakek Luffy yang sebenarnya. Ya selain hanya tinjunya sajalah. Bahkan di Marineford pun kita melihat kekuatan dari Sengoku. Setidaknya ternyata dia ini seorang user buaya iblis juga. Dan itu adalah Mythical Zoan, tipe Daibutsu yang dapat membuatnya bertransformasi menjadi patung Buddha yang sangat besar. Bahkan ukurannya pun berubah sangat masif sekali. Sebenarnya dari situ saja sudah terbayang sekuat apa Sengoku ini. Dan ternyata Garp ini yang tanpa apa-apa saja, hanya modal tubuhnya saja, dia dikatakan setara atau bahkan lebih hebat dari Sengoku ini. Itu sesuatu yang sangat gila sekali. Kekuatannya selama ini yang terlihat hanyalah ketika dia menampol kepala manusia terkeras di dunia alias Don Chinjau. Dia adalah seorang buronan yang dari dulu mempunyai bounty yang sangat tinggi alias 500 juta berry.
Dan Garp pun bahkan bisa menampolnya hanya dengan tinjunya saja. Itu pun hingga kepala runcing dari tinjau ini menjadi tumpul. Ya walaupun akhirnya dibalikan kembali oleh Luffy sih menjadi runcing lagi. Di situ pun Garp berkata, "Saya telah meratakan berapa gunung hanya untuk beradu dengan kau, Cinjau." Wah, ini benar-benar sesuatu yang berbeda. Jadi dari situ saja terlihat bahwa kepala Cinjau ini kerasnya bukan main-main di level yang sangat berbeda. Garp sendiri yang sudah sekuat itu, dia tetap harus berlatih untuk dapat meratakan kepalanya. Ya walaupun akhirnya dia menang di pertarungan tersebut. Itulah juga alasan kenapa dia disebut sebagai Garp the Fist alias Garp si tinju, karena dia berhasil meratakan kepala manusia terkeras di dunia ini. Nah mari kita coba bicarakan tentang haki dari Garp ini. Walaupun di Free Card tidak dikatakan dengan jelas bahwa Garp ini mempunyai Housoku haki, ya seperti teman sepantarannya alias Sengoku yang dia langsung tunjukkan dengan jelas mempunyai Buso, Kenbun, dan Housoku. Tapi satu alasan yang paling jelas adalah karena Oda Sensei sepertinya akan mengeluarkan Housoku dari Garp ini di kemudian hari. Karena memang tidak dikatakan jika Garp ini tidak punya, jadi hanyalah tidak spesifik saja tentang Housokunya. Mungkin akan mirip seperti kasusnya Eustace Captain Kidd, di mana awalnya tidak dikatakan punya Housoku haki, tapi ternyata dia punya kan karena akan ditunjukkan oleh Oda langsung. Dan satu yang paling masuk akal juga, kenapa anak-anaknya bisa punya, alias Luffy saja punya. Dan saya pun sangat yakin Dragon masa tidak punya Housoku no haki, bukan? Oke, mengenai Kenbun Soku Haki alias Color of Observation, sekelas Garp ini saya yakin levelnya sudah sangat advance sekali. Ya walaupun entah apakah dia bisa melihat masa depan atau tidak, atau bisa saja dia mempunyai ciri khasnya sendiri dari Kenbun Soku Hakinya. Dan itu pun saya sangat yakin pengaplikasiannya atau penggunaan dari Kenbun dari Garp ini benar-benar sangat mantap. Karena ketika Koby kebingungan dengan apa yang terjadi di pendengarannya, dokter tersebut menyarankan agar bertanya langsung hal tersebut kepada Garp. Yang berarti itu saja sudah Kenbun di level yang berbeda dari Garp ini karena dia pasti mengetahui hal tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke Buso Soku Haki, kita akan coba bahas kemampuan lain dari Garp ini. Dimana saya pun sangat yakin bahwa Garp ini dia seorang ahli atau master dari Rokushiki. Karena sejauh ini hampir para top marine alias Vice Admiral, contohnya seperti Momonga lah, dia pun ahli menggunakan Rokushiki. Buat yang lupa, Rokushiki ini jurus-jurus yang digunakan oleh para CP9. Ya apalagi jika kita bicara tentang Monkey the Garp ini. Bayangkan jika Shigan ini adalah satu jari untuk menusuk, diganti dengan kepalan tinju yang menusuk tubuh. Wah ini sih bisa one hit death banget coy, one punch man. Oke, lanjut ke Buso Soku Haki, dimana sebenarnya ini pula pasti ada hubungannya dengan yang namanya Ryuo atau Flowing. Saya pun sangat yakin untuk level Buso dari Garp ini sudah di level yang tidak ada tandingannya, alias yang terkuat lah di dunia One Piece. Contoh awal saja dia bisa menang dari Don Chinjau, itu sudah bukti bahwa tangannya sangat kuat sekali. Karena kita pun tahu adu Buso saja levelnya berbeda-beda loh. Bahkan ketika Luffy dia beradu dengan Katakuri ini masih lebih kuat dibandingkan Luffy untuk Buso Soku no Hakinya. Dimana kita melihat Luffy kesakitan. Nah untuk Garp ini pasti levelnya jelas jauh lebih berbeda lagi bukan? Selain itu Ryuo-nya pun tidak bisa diremehkan. Karena kita lihat dia bisa menampol Marco dengan mudahnya di Marineford. Dan Marco pun kaget dengan pukulan Garp yang tiba-tiba seperti itu. Serta apakah kalian sadar ketika di pemakaman es dan Shirohige di situ kepala Marco diperban dong. Dan itu benar-benar ulah dari Garp seorang diri atau Garp saja. Bahkan di Marineford kita lihat sendiri bagaimana Marco menyerang Kizaru, Aokiji, dan bahkan dia menyerang Akainu juga. Dan dia pun hanya terluka ketika tubuhnya dipasangkan borgor batu laut doang. Bukankah hanya itu saja? Dan di Onigashima pun kita bahkan melihat sekelas Queen dan King saja tidak bisa menyerang Marco ini. Padahal mereka ini sama-sama komandan dari Yonkou. Tapi tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Marco.
Dan ini Garp dengan mudahnya menyentuh dan menampol sampai memberikan luka yang perlu diperban kepada seorang Marco. Ini benar-benar sudah di next level lah, dan situ Garp bahkan belum serius loh. Oke, lalu juga buat yang bingung, kok bang nggak ada sih bayangan Garp di Luffy ketika Kaido mengingatkan orang yang cukup kuat untuk melukainya? Ya, untuk hal ini sebenarnya banyak jawaban sih, atau banyak perspektif. Yang pertama, jika dilihat itu semua orang-orangnya adalah para bajak laut yang ada di bayangan Luffy. Dan Garp ini seorang angkatan laut, jadi itu cukup berbeda lah. Atau mungkin yang cukup jelas juga, ketika di insiden Great Valley, Kaido ini masih seorang apprentice atau pemula. Jadi mungkin dia tidak berhadapan langsung dengan sang kapten atau pimpinan alias Monkey D. Garp ini. Jadi Garp ini pasti langsung melawan pimpinannya alias Rocks the Shebag. Lah, lalu kenapa jika begitu ada Roger dan juga Shirohige juga? Dan kenapa Rocks juga ada di sana loh? Untuk Rocks sepertinya cukup jelas lah, bisa saja ketika di kapalnya, dikatakan juga bukan bahwa kapal dari Rocks ini anak buahnya bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Dan di sini sepertinya Kaido pernah merasakan kehebatan kaptennya. Atau jika bersamaan dengan Shirohige karena mereka tahu kekuatan kedua orang ini ketika Kaido masih di bawah bajak laut Rocks ini. Dia tahu sekuat apa Shirohige dan juga Rocks the Shebag. Atau yang lebih jelas lagi, setelah kematian dari Rock, di mana krunya yang lain bahkan menjadi bajak laut yang bebas seperti Big Mom, Shiki, dan juga Kaido sendiri. Dia pun berkeliaran di lautan, dan akhirnya mereka pernah bertemu dengan Roger dan Shirohige dan saling bertarung satu sama lain. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Shirohige tidak memutuskan untuk menyerang ke Wano Kuni. Itu pun untuk membalaskan dendam Kozuki Oden. Karena Shirohige ini tahu seberapa kuat Kaido ini saat ini. Bahkan hingga kematian Roger dan Shirohige serta Oden juga, mereka ini adalah semua orang yang sangat dihormati oleh Kaido. Untuk Big Mom jelaslah tidak ada, karena Big Mom sendiri berkata dia masih menganggap Kaido seperti adiknya sendiri. Jadi saya pun cukup yakin Garp tidak pernah berhadapan langsung dengan Kaido. Walaupun pernah, mungkin tidak dimasukkan karena dia seorang angkatan laut. Ya, walaupun padahal banyak sih orang-orang yang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Kaido. Coba bayangkan jika orang-orang ini yang ada di bayangan dari Kaido ini. Wah, hancur dunia One Piece coy. Dan jika kita skip ke kematian Roger, di situ ada Shiki yang dikatakan setara dengan Roger dan Shirohige. Dia pun datang sendiri ke Marineford. Tapi kenapa butuh Sengoku dan juga Garp untuk menghentikannya? Alasan paling masuk akal adalah mereka ingin meminimalisir kerusakan di Marineford. Yang saat itu notabene hanyalah disebabkan oleh satu orang saja alias Shiki. Beda dengan Shirohige yang membawa aliansi dan seluruh krunya. Karena jika kita lihat kemampuan dari Shiki ini, wah ini sesuatu yang sangat gila. Dia pasti dapat dengan mudah menghancurkan sebuah pulau dengan EZ. Bahkan dikatakan juga di favorite card dari Garp, kemampuan dari Vice Admiral Garp ini jauh di atas para Vice Admiral yang lainnya. Itu pun saya sudah cukup clear sih, bahkan saya sangat yakin dia berada di atas beberapa admiral. Ya, bahkan dulunya saja dia setara dengan Goldie Roger. Untuk saat ini, saya cukup yakin kemampuannya masih bisa disetarakan dengan seorang Yonkou. Dan jika bertarung dengan Kaido, wah ini pasti akan sangat epic sekali. Jadi Garp ini seperti Saitamanya di One Piece lah kurang lebih. Nah, jadi itulah menurut saya Busoshoku terkuat di dunia yang dimiliki oleh Monkey D. Garp. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.